Respati Ardi. Kan kalau ada peribahasa itu kan, di balik suami yang apa sih? Di balik suami yang hebat ada istri yang cerewet. Bener. Aku gak cerewet loh. Oh enggak. Dulu tuh ceritanya Mas Ardi tuh sebenarnya mau jodohin aku ke temennya. Weh? Jadi mak comblang. Terus Feni harus ada di sampingmu, jadi jadikan dia asistenmu. Gitu. Oh. Jadi Feni harus kemana-mana ikut kamu, wes itu toh. Itu toh ya. Terus yaudah Mas Ardi terus mencoba melibatkan aku untuk gimana aku bisa masuk, dia mesti ngajak aku. Gitu. Sampai Mas Ardi itu kalau mau ke acara-acara mesti nelpon istrinya. Aku pakai baju apa? Iya. Oh ya? Iya. Benar. Kalau ini Mbak terkait isu-isu yang di luar sana tuh, yang artis-artis tuh, artis tuh. Ngeri nih. Masa nggak tahu sih? Ada siapa sih? Apa sih banyak? Virgon. Terus gitu. yang baru-baru kemarin siapa? Ya. Halo semuanya, balik lagi di episode Ngobras kita yang ke-89. Yang ke-9. Kemarin Mas Didi kan. Oh, iya. Nah, ini yang kebetulan ini yang ke-9. Nah, yang ke-7 kemarin itu kita tamunya adalah Mas Ardi. Respati Ardi ya. Mas Respati Ardi. Nah, harusnya udah pada nonton ya harusnya. Harusnya udah nonton. Soalnya udah lewat 2 episode yang mainnya. 2 minggu. Oh, 2 minggu udah. Jadi kemarin kan kita kedatangan dari ketumnya HIPMI Solo ya. Nah, sekarang kita punya gestar lagi nih. Iya. Gestarnya masih ada hubungannya sama Mas Ardi kemarin nih. Siapa Mas? Ya, tamu kita adalah Mbak Feni. Mbak Feni. Jadi Mbak Feni ini adalah istri dari Mas Ardi. Mas Respati Ardi. Kan kalau ada peribahasa itu kan, di balik suami yang apa sih? Di balik suami yang hebat ada istri yang cerewet. Bener. Aku gak cerewet loh. Oh enggak. Lah. Enggak. Jadi ya, Mbak Feni adalah istri dari Mas Ardi. Gitu. Sibuknya apa Mbak sekarang Mbak? Sekarang lebih banyak ngurus anak Mas. Ngurus anak ya? Ya, karena aku masih punya bayi. Oh. Aku ada bayi ya hampir mau 2 tahun. Baru mau 2? Mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Tuh. Kemarin aku nanya Mas Ardi tuh anaknya di 3 ya? Benar 3 Iya, ya? 3 yang paling tua tuh 4 tahun. Kelas 4. Kelas 4. Yang bisa belanja Online. itu benar Mbak? Nggak, dia milih-milih sendiri, dia tahu aplikasinya kan, terus nanti dia milih-milih sendiri, kalau udah masukin keranjang, nanti waktu transaksi dia tinggal izin ke saya. Oh, yang bayarin tetap Mbak Feni. Iya. Kirain sampai Jadi check out aku segala tetap, macam. tetap ini apa namanya? Ngontrol. yang di apa gitu. Itu yang kelas 4. Yang Ya. kelas 4 ya. Siapa Mbak namanya? Arimbi. Arimbi. Yang kedua? Anjani. Itu Anjani. kelas 3 SD. Oh, Selisih setahun. Iya, selisih setahun. terus yang kedua Yang ketiga? ketiga mau 2 tahun. Berarti selisihnya 6 tahun. 6 tahun. Cewek-cewek yang terakhir? Cowok. Cowok. Namanya terakhir Mbak? Bumi. Bumi. Gini Anjani. nih, apa ya, kayak anak-anak zaman sekarang banget ya. Emang anaknya kayak ada Senja. namanya bulan, anak-anak senja gitu. Bumi. Oh, gitu. Kayak gitu-gitu. Itu suka naik gunung Mbak? Anjani kan gunung ya? Rinjani. Oh, Rinjani. Rinjani. Arimbi. Iya. Jadi Mas Ardi itu kan kalau dulu pas mau maju itu bilang nggak, jadi kan organisasi sibuk otomatis kan sering ditinggal-tinggal gitu ya. Nah, merasa istilahnya kalau dari Mbak Feni aku sering ditinggal dan sebagainya itu dulu awal-awal itu udah bilang sejak awal atau baru-baru sekarang ini merasakannya itu? Jadi sebelumnya sebelum mau maju itu udah sounding sih, udah kayak gini. Tapi emang dari dulu emang sebelum nikah itu memang Mas Ardi itu suka organisasi. Jadi saya udah terbiasa dengan ritmenya dia untuk berorganisasi, itu aku udah biasa gitu. Terus cuman ya kalau semenjak jadi ketua HIPMI kan otomatis memang waktu untuk keluarga memang berkurang. Cuman ya aku udah ya sempet waktu mau maju itu cuma sounding terus terus nanya
menurut kamu gimana gitu. Terus ya udah silahkan aja, terus izin ke ibu oke lah, ibu oke, ya udah memberanikan diri untuk maju ketua HIPMI gitu. Berarti dari Mbak Feni sendiri nggak keberatan sama sekali dengan Kalau Mas dari Ardi? saya sih enggak, karena dari awal tuh saya sudah tahu kalau Mas Ardi itu memang hobinya tuh memang di Di organisasi. sana ya? Dari awal sebelum nikah pun dia memang senang di situ. Jadi saya udah paham gitu loh sebenarnya dia memang passionnya dia di situ gitu. Ya udah ngerti. Paling ya organisasi tujuannya apa sih ya paling ke situ kan, ya wes gitu tahu. Kalau masalah waktu sih memang ya itu bagian dari konsekuensi. Tapi karena saya sudah terbiasa jadi ya nggak masalah gitu loh. Sebelumnya kan memang sering di organisasi ada acara event, apalagi kalau mau ada event tuh kan Nggak pulang? Ya pulang mesti malam gitu loh. Gitu aja sih ya wis. Dulu berarti sejak pertama kenal dulu SMA Mbak, teman SMA? Dulu tuh Mas Ardi tuh sebenarnya adik kelasku. Adik kelas di SMA. Dia kenal di SMA itu. Sebenarnya nggak kenal, cuman sama-sama tahu tapi nggak kenal. Terus Cuman ngerti gitu aja gitu. Terus tahunya pas ini udah mau kuliah. Kalau lagi tuh kuliah, aku udah lulus kuliah, Mas Ardi baru mau skripsi. Baru mau skripsi itu nggak tahu dipertemukan lagi di Facebook. Terus Mas Ardi yang nyari atau Mas Mas Ardi yang Ardi duluan yang Berarti Mbak Feni jatuhnya udah terbiasa Mas untuk nge-manage waktu. Berarti dari awal pas pacaran pun udah ada diskusi untuk soal waktu itu nggak sih Mbak? Kayak manage nanti kamu kalau udah nikah sama aku kan pasti gitu-gitu, ada nggak sih Mbak kayak gitu? Itu sebelum mau menikah. Ya, sebelum menikah. Itu ada ya kita ada kayak pembicaraan. obrolan ya. Obrolan mau kemana nih? Besok kalau misalkan kita berjodoh, arahnya kemana? Kamu ini kemana? Terus, ya waktu itu dia ya dia kan memang passionnya di situ, saya pelajari. Terus kebetulan di organisasi politik emang dia kan seneng di situ, seneng ngelakuin di situ. Dari saya sendiri, saya tuh keluarga pedagang. Jadi nggak ada basic di organisasi gitu. Politik yang ada juga. Cuman papa saya tuh seneng bukan pemain politik, cuman dia seneng membaca berita-berita politik gitu. Jadi nyambung gitu kan, Mas Ardi nyambung, kalau ngobrol nyambung gitulah. Ya udah, terus saya pikir mungkin dia satu poin plus Mas Ardi buat ke orang tua aku gitu. Gitu aja sih. Dulu kalau cerita PDKT-nya gimana, Mbak? Kita flashback jauh ya. Ini soal buat latihan, Mbak. Ini lagi nyari Ini buat jodoh. aku Mbak. Dulu tuh ceritanya Mas Ardi tuh sebenarnya mau jodohin aku ke temennya. Jadi mak comblang. Terus? Karena kan dulu Mas Ardi itu kan adik kelasku. Dia ceritanya mau jodohin aku sama temennya yang di atasnya, dia kakak kelasku dulu. Ceritanya gitu, temen Mas Ardi. Ceritanya tuh mau jodohin sama orang lain, kok malah berjodohnya sama Mas Ardi sendiri. Malah kesemsem dewe. Tuh. Dulu pacaran sama Mas Ardi udah lama Mbak? Sampai akhirnya nikah? 2-3 tahun ya, 2-3 tahun. Bentar loh, Mas Boy? Apanya? Mas Boy nggak pacaran, Deng. Pacarannya? Aku setahun lah. Shit. Saya nggak menyebut itu pacarannya. Pengenalan. Aduh. Nah, sekarang bedanya apa Mbak? Kan Mas Ardi dari ketua HIPMI baru 4 bulan ya kayaknya ya. 4 bulan, terus kalau sebelumnya kan belum jadi. Itu ada bedanya nggak Mbak sih Mbak sekarang? Ya pasti ada sih Mas, yang terutama beda tuh waktu ya Mas ya. Itu pasti, itu hampir ya 20-30% tuh kalau dulu bisa ada di rumah, mungkin 20-30% tuh sudah di luar rumah. Mungkin ya mengurusin organisasi itu sih, itu aja. Terus kalau yang lain sih enggak ya, kayaknya cuma itu aja sih gitu. Kalau supportnya Mbak Feni biasanya apa Mbak? Kan kayaknya ya sering-sering ikut ya kadang-kadang ya. Itu kan gini Mas ceritanya, jadi ibu dulu itu itu udah ketika pas pertama kali
menang di Muscap, ibu mertua tuh Ibunya Mas Ardi berarti ya. ibu mertua aku tuh ibunya Mas Ardi tuh udah pesan sama Mas Ardi, oke jadi ketua HIMI. Tapi aku njaluk siji permintaan. Permintaannya ibu? Ya, Feni harus ada di sampingmu. Jadi jadikan dia asistenmu. Gitu. Jadi Feni harus kemana-mana ikut kamu. Wes itu toh. Itu toh ya. Terus ya udah Mas Ardi terus mencoba melibatkan aku di mana aku bisa masuk, dia mesti ngajak aku. Gitu. Kalau pas yang kita cowok-cowok tok ya aku minggir gitu, aku di belakang layar gitu. Jadi sekarang sering ngobrolin HIMI itu sering di rumah kadang gitu ya. sharing gitu. Enaknya mau bikin acara ini piye ya gitu, kadang sharing gitu. Jadi kayak ya apa ya, aku cuma bisa ngasih masukan gitu aja. Bagusnya gini, mungkin sama ini gitu. Berarti seorang Galus menjadi Aspri juga ya, Mbak? Aspri. Aspri, asisten pribadi Mas Ardi. Sampai Mas Ardi itu kalau mau ke acara-acara mesti nelpon istrinya. Aku pakai baju apa? Oh ya? Iya, benar. Aku pakai baju apa? Gokil. Ya kemarin itu enggak sih aku. Emang biasa gitu setiap hari tuh setiap pagi tuh kalau misalkan mau ada acara apa gitu mesti, mah aku mau kelambi apa ya. Jadi aku tuh yang lah apa acara gini saya harus nyiapin bajunya. Kalau nggak saya ngisi beberapa, kamu tinggal pilih aja udah gitu. Support-nya gitu. Nyiapin baju, sepatu, kaos kaki semuanya yang jadi dia berangkat tuh tinggal wis mangkat gitu aja. Tapi pernah nggak sih Mbak, kayak sewaktu-waktu Mbak Feni tuh kayak, udah lah saat-saatmu, terserah mau pakai apa aja kayak gitu. Pernah nggak Mbak? Belum, sejauh ini belum ya? Kayaknya belum sih ya. Semoga aku kayak gitu juga nanti ya. Saat-saatmu tuh kalau misalkan acaranya memang bebas ya, maksudnya nggak ada dia mau dulan sama casual aja gitu ya Mbak? Gitu. Kalau emang nggak acaranya kayak kemarin mah biasa aja ya. Apanya? Kalau datang Bookfest ya. Iya, itu biasanya kalau mau acara resmi itu mesti nelpon acara ini bajuku apa ya. Dulu apalagi pas kampanye kan aku sering banget nempel loh, terus mesti konsulnya ke istri. Mau pakai baju apa? Aku pakai baju apa? Buset lah aku. Bener-bener asli, sumpah. Makanya pengen ngundang Mbak Feni ini karena itu. Jadi dibalik suami yang kelihatannya keker di luar, ternyata aslinya ada support istrinya yang begitu itu. Justru yang keker sebenarnya Mbak Feni. Ngebandangin gitu loh. Kalau Mbak Feni suka organisasi, Mbak? Nah, saya tuh sama Mas Ari tuh kebalikan. Mas Ari tuh kan ekstrovert, dia suka organisasi, suka serawung sama teman-teman. Itu saya kebalikan sama dia. Saya tuh introvert, Mas. Saya banget. Ya nggak banget sih. Saya masih ada lingkungan ya, teman main. Karena gitu ya itu aja gitu loh temannya. Kalau Mas Ari tuh kan nggak, dia suka sesuatu lingkungan baru, teman-teman baru itu kan dia suka. Kalau saya tuh malas kenal tuh malas banget ya aku gitu loh, karena gitu. Berarti sekarang menjadi tantangan sendiri loh, harus ikut itu Mas Ardi kan mau nggak mau juga ya Mbak? Iya. Kita mertua. Oh iya, ada yang tadi. Mau nggak mau bener. Kalau di rumah anak-anak Mas Ardi itu sering meluangkan waktu juga apa di rumah gitu, Mbak Feni, Mas Ardi? Sebenarnya sih kalau misalkan ada waktu pas di rumah, biasanya sih masih say hello sama anak-anak, masih nanya-nanya, ya masih apa gojek-gojek gitu sama anak-anak gitu, masih sering. Kalau dari Mbak Feni sendiri ada ini nggak sih Mbak, waktu hari di mana khusus ya udah hari ini pokoknya untuk keluarga sama anak-anak kayak gitu. Hari Minggu pokoknya Mas Ardi nggak boleh ada kegiatan gitu, harus sama. Kalau aku sih enggak sih Mas, enggak, aku tuh fleksibel. Jadi Sabtu Minggu tuh aku nggak pernah membiasakan ini khusus 2 hari khusus untuk anak gitu enggak. Tapi kalau misalkan memang luang, ya ayo gitu. Tapi kalau memang kebetulan 2 hari ini ada acara, Mas Ari itu kan sekarang nggak bisa ditebak waktunya. Kadang minggu-minggu ada undangan, kadang ini ada. Jadi sekarang lebih ke anak-anak bisa, papahnya bisa, ya wes ayo jalan gitu aja. Jadi sekarang kudu pinter-pinter ini sih ngatur waktunya gitu. Berarti Mbak Feni jarang ngajak dong? Jarang ngajak gimana? Jarang ngajak cabut hangout gitu? Saya nunggu Mas Ardi dulu. Oh iya. Kalau ketoke longgar, nah itu saya baru gitu. Kalau ketoke
Masih habis ini masih ada acara nenek, aku nggak Yaudah. berani aja. Sibuk. Ibu, kalau tips ini Mbak, Mbak Feni kan ibu muda, terus suaminya sibuk, terus apa? Otomatis Mas Tip Ardi jarang di untuk- rumah ya. Membahasakan ke anak-anak itu. Ini ayah, saya sendiri kan biasanya juga nggak sering banget ya, tapi itu aja udah diprotes gitu, maksudnya pulang malam gitu. Nah, yang protes itu malah sebenarnya malah banyak anaknya kok ayah keluar terus gitu. Nah, itu membahasakan atau menenteramkan ke anaknya gimana Mbak biasanya Mbak? Dulu itu sempat pas waktu kampanye tuh ya Mas ya, itu Ah. kan sampai ngedur sampai malam kan. Terus anakku yang nomor 2 tuh sempat nanya, Papa tuh kerjaannya apa sih? Kok pulangnya malam terus? Ya kan tentu ada protes ya itu gimana kan dia. kalau kampanye tuh kan memang pulangnya malam banget kan. Terus sampai akhirnya tuh waktu terpilih tuh saya baru bisa jawab. Jadi terpilih, ini loh papamu ini sekarang jadi ketua HIPMI. Terus suatu ketika dia itu temennya tuh cerita ke dia, nih aku tuh tahu loh kerjaannya papamu tuh apa. Emang apaan kerjaannya? Papamu tuh kan ketua HIPMI. Terus dia jadi kayak, iya ya, jadi kayak terus ada kayak bangga gitu loh. Terus cerita ke aku, Mah aku tahu loh sekarang kerjaannya papa tuh apa. Emang apa kerjaan papa? Ketua HIPMI. Kok kamu tahu? Temanku yang bilang kok. Jadi itu kayak kemarin yang dia tanya-tanyakan tuh, oh ini toh. Ternyata papaku tuh kayak gini toh, sampai kemarin tuh kok pulang malam, terus kok sampai sibuk banget, terus sekarang jadi ngerti gitu loh. Terus kebetulan gurunya kan ada yang tahu juga. Terus, Mah, Usku tuh tahu loh sama papa gitu. Terus iya kok bisa? Ya tahu aja, katanya kemarin habis rapat bareng katanya gitu. Oh, gitu. Kalau untuk ke depan Mbak, kan HIPMI ini baru kecil ya. Misal karir-karir ke depan kan mungkin ada kesibukan lain yang lebih, misal politik lah, misal ini misal Mbak. Itu membuat HIPMI ini membuat Mbak Feni kapok atau HIPMI marahi sibuk banget atau mensupport lagi gitu? Kalau HIPMI ini aku, karena saya sendiri kan dulu HIPMI itu ya ngikuti Mas Ardi ya Mas, dari awal nikah itu sampai sekarang tuh, sampai sebelum jadi ketua HIPMI itu ngikuti terus, jadi aku udah hafal kalau HIPMI itu acaranya itu dan sekarang jadi ketua HIPMI itu aku juga masih oke lah, aku masih belum merasa kehilangan dia gitu loh, kehilangan waktunya dia, karena mungkin di satu sisi juga karena komunikasi ya, jadi asal dia ada komunikasi terus tuh saya ya wes udah bisa memahami gitu loh, bisa ngerti gitu loh. Ya kalau nanti next gimananya dia mau lebih ya nanti semoga nggak berubah lagi, masih tetap asal ada komunikasi yang baik, tak pikir nggak ini sih, nggak ada ini. Komunikasi is case. Ya. Kuncinya komunikasi, Ya. apa-apa diobrolin. Tapi sejauh ini Mas Ardi selalu gitu ya, Mbak? Iya. Apa-apa selalu diobrolin dulu sama Mbak Feni gitu-gitu ya? Kadang kalau HIPMI mau ada acara gitu, kadang hal kecil sih ya mungkin, ini konsumsinya kayak gini, kira-kira patut nggak ya? Misalkan hal kecil kayak gitu loh, ada patut nggak ya gitu. Kan jadi saya juga jadi merasa, oh ya saya berguna juga ya gitu loh, sebagai istri kan gitu. Diajak terus. Diajak ikut mikir. Iya. Soalnya ya otomatis juga jadi Bu Ketum ya. Iya dong. Oh iya benar. Kayak presiden, Jadi Bu Presiden gitu. Ibu negara. Kalau ini Mbak, terkait isu-isu yang di luar sana tuh, yang artis-artis tuh. Ngeri nih. Masa nggak tahu sih? Ada siapa sih? Apa sih banyak? Virgon Terus gitu. yang baru-baru kemarin siapa? Yang pokoknya banyak lah perselingkuhan ya belakang-belakang ini apa ya? Kita sebutnya perselingkuhan artis-artis ya, yang seringnya banget diangkat gitu. Dari Mbak Feni sendiri ke-trigger nggak sih sama itu? Kan Mas Ardi ini kan sering di luar, terus sibuk, jarang di rumah. Nah untungnya ya Mbak Feni masih sering ikut. Ya nggak sih? Tapi ada ke-trigger nggak? Apa sih? Kegelisahan, kecemasan gitu nggak sih Pak? Ya kalau kegelisahan itu paling ya ada sih, cuman nggak yang sering terus piye itu enggak. Kalau
Kalau saya sih yang penting apa ya? Istilahnya masih dalam jangkauan aku. Tuh aku masih misalkan masih ngerti dia di mana, terus masih apa tuh aku masih udah nggak apa masih nggak piye-piye gitu loh, nggak gimana gitu. Berarti masih aman ya, Mbak? Insya Allah. Mas Ardi. Enggak, tapi banyak perempuan-perempuan kena ke-trigger kasus-kasus itu. Iya. Jadi Iya. sama suaminya jadi gimana gitu. Menurut aku itu sih Mas, komunikasi itu penting sih. Karena kayak gini misalkan, saya tuh sama Mas Ardi itu misalkan pagi bangun gitu ya, saya mesti tanya hari ini jadwalnya kemana. Jadi dari Mas Ardi kan di kantor tuh kan ada asisten yang ngatur jadwalnya dia. Nah itu di kantor yang notaris. Iya, nah di situ kan jadi ada dia ngeling ke saya juga. Tanggalan kayak jadwalnya Mas Ardi itu hari ini apa gitu. Jadi dari situ tuh saya udah tahu, oh Mas Ardi hari ini kesini. Jadi saya nggak piye-piye, nggak curiga, nggak tahu gitu loh. Tapi nek mungkin ini nggak ada, mungkin saya juga jadi hening. jadi pasti kan jadi bawaannya curiga. Harusnya jam segini, kalau ada itu tuh saya sangat terbantu. Jadi saya ngerti, oh jam sekian Mas Ardi di sini, oh jam sekian di sini gitu. Jadi itu mengurangi kecemasan. Iya, nggak overthinking lah. Ya, overthinking. Ya, Tadi ingat itu overthinking. Apa bahasa yang cocok aku maksudnya? Itu iya, kadang kasus-kasus itu banyak perempuan yang overthinking. Padahal mah enggak ya sebenarnya. Padahal enggak gitu. Emang ke-trigger aja. Terus kalau tipnya nih Mbak, tip hubungan harmonis atau harmonis ke keluarga itu. Terutama buat yang punya suami sibuk kayak Mas Ardi. Nah. Ya kalau saya sih alhamdulillah Mas Ardi itu masih sering walaupun ada acara kayak HIPMI, acara kerjaan, tapi saya masih dilibatkan gitu loh. Jadi saya nggak merasa sendiri. Jadi mungkin kita harus pintar-pintar bagi waktu ya, kalau menurut saya sih itu. Jadi pintar-pintar bagi waktu, pintar-pintar ya melibatkan saya. Jadi saya sendiri juga nggak merasa nggak berguna banget sih jadi istrinya. Kok di rumah terus, kok dianggurin loh piye gitu. Jadi nggak merasa dianggurin juga gitu loh. Jadi kayak oh ternyata aku juga berperan juga ya dalam hidup suamiku. Paling nggak ada perempuan tuh ada rasa kayak gitu. Iya, karena dilibatkan itu ya Pak. Gitu. Walaupun tinggal pokoknya ikut aku ikut gitu. Kayaknya kuncinya dilibatkan Mas. Aku pernah baca sih itu komunikasi, terus ya benar kalau kita nggak ngerasa dilibatkan ya udah ngerasa nggak berguna gitu loh. Kalau Mbak Weni cari kesibukan lain Mbak, apa Mbak? Selain mengurus anak kata saya mengurus dan anak Mas Ardi ya kan tetap ada healing-healingnya biasanya. Nah itu healing Arisan mungkin ya? Arisan. Oh iya, benar. Pasti. Pasti ya. Ada arisan itu ada. Terus sekarang tambah ini grup apa kayak tenis gitu, olahraga gitu. Oh iya, Mas Ardi kemarin main tenis juga. Ini lagi getol-getolnya dia. Jadi sekarang tenis lagi naik daun nih. Tenis ya. Naik daun ya. Naik daun. Aku udah sini di Batam. Gak ada raket. Terus ada pengajian juga gitu. Mencari kesibukan juga ya berarti ya. Paling enggak gini sih Mas, kalau jadi nggak terkungkung di rumah terus, tapi juga tetap kita ketemu orang tuh kan paling nggak, kalau buat perempuan tuh kalau saya loh ya, kalau saya tuh ketemu temen itu kayak healing bisa, udah kayak merecharge, jadi kayak energi baru gitu loh. Itu temen yang kenal. Ya, temen yang kenal ya. Iya dong. Karena tadi tidak suka yang ya, baru. Kalau teman baru tuh kadang saya harus saiki wonge piye ya. Energinya lebih. Harus Kan orang introvert kayak gitu, ketemu orang, saya kan juga introvert Mbak. Jadi ketemu orang baru kayak yo mengeluarkan energi lebih untuk itu. Tapi nek ketemu circle-nya seneng lepas kayak gitu. Kalau ada orang baru tuh kan kadang kita harus mengeluarkan ekstra tenaga untuk mikir ini wongnya piye ya gitu. Nanggap ini piye wong ini kayak gitu. Kayak mau ngebahas apa kayak gitu. Masa basinya piye gitu. Dari ini Mbak Aus stalking IG-nya Mbak Feni itu kan ada usaha-usaha batik ya. Nek tanggapannya Mbak Feni terkait dengan perempuan-perempuan yang mandiri gitu ya. Kan sekarang banyak nih woman trainer atau apa itu dah, istri-istri yang
mandiri, usaha sendiri kayak gitu. Nah, Wanita karir ya. wanita karir lah atau apa. Nah itu nek tanggapan Mbak Feni terhadap perempuan seperti itu gimana Mbak? Terhadap perempuan sana. Kalau menurut aku tuh kadang itu kadang bisa jadi pisau bermata dua. So berbeda. Ya bagi perempuannya sih kadang seneng ya dapat Hmm. penghasilan sendiri itu sesuatu hal yang membanggakan buat diri sendiri, kayak pride to dirinya dia sendiri. Cuman kadang kalau saya loh ya, suami itu kadang nggak semua suami itu meridhoi, seneng dengan kegiatan istrinya kayak gitu. Jadi kalau saya bilang sih, asal suaminya ridho ya monggo silahkan gitu loh. Kadang soalnya ada yang kayak gitu tapi suaminya keberatan, tapi dianya tetap kekeh karena pengen eksistensi, pengen kebanggaan dia sendiri, mandiri. Cuman buat saya tuh kadang ya kayak tadi, bagi saya tuh kok kayak pisau bermata dua, sing suaminya oke ya nggak masalah. Cuman kalau suaminya yang kadang aku mau iso hidupi kok gitu ya, Ngapain kerja? jadi harus hati-hati juga. Harus lebih juga. Kan lagi tren, istri kerja suami mancing. Melu. Kamu pengen kayak gitu. Mancingnya. Nah kalau yang batik itu Mbak, batik kan Mbak Feni juga itu, itu sebagai apa kalau dalam pandangan Mbak Feni? Maksudnya sebagai benar-benar sebagai usahanya Mbak Feni atau cuma buat main job apa side job gitu? Itu gini Mas, dulu tuh sebenarnya waktu awal nikah itu Mas Ardi kan masih kuliah. Waktu awal saya nikah. Mas Ardi nikahnya pas kuliah? Masih awal nikah, dia S2 kalau nggak salah Mas. Ada temennya aku. Iya, masih sekolah S2 tapi. S2. Karena kan notaris kan harus sekolah lagi. Nah, itu kan masih sekolah. Terus waktu itu saya tuh kayak ketiban pulung kayak ya, waktu itu kan waktu ada awal-awal tuh kan jemputan tuh loh Mas. Lagi tren, kebetulan pas waktu saya nikah tuh seragamnya tuh jemputan. Terus nggak tahu adik saya tuh iseng dimasukin ke Instagram. Waktu itu awal-awal 2013 itu kan belum banyak pemain jemputan. Nah itu iseng, terus kok banyak yang ini ya tertarik, seneng gitu. Terus akhirnya iseng kita jual. Terus kok peminatnya banyak banget. Terus waktu itu pemain untuk pasar jemputan sendiri tuh nggak, di Instagram tuh nggak banyak, cuman berapa sih gitu waktu itu. Terus tiba-tiba kok jadi boom gitu waktu itu. Terus yowes, karena waktu itu Mas Ari masih kuliah, yowes itu tak tekuni dulu itu, tak tekuni sampai boom. Terus sampai pada titik akhirnya Mas Ari wes dapat penghasilan, di Jakarta dulu, di Jakarta, terus di notaris, akhirnya switch, aku mundur. Pelan-pelan aku rotok mundur, gantian Mas Ari yang maju gitu. Aku lebih ke sekarang ke anak-anak, ngurusin anak-anak gitu. Fokus di rumah. Ya ini masih sih. Cuman kemarin karena aku sama adikku kan, join sama adikku. Adikku kebetulan tuh baru aja melahirkan setelah beberapa tahun belum punya anak. Jadi lagi seneng-senengnya punya anak. Jadi kita sempat 2 tahun terakhir ini rotok vakum. Jadi rotok slow banget jalannya gitu. Terus ini kemarin Mas Adi karena anakku yang kecil udah 2 tahun kan, udah nggak, mulai mau disapi. Terus akhirnya yaudah besok lagi kita besok kalau udah dimulai sapi kita saya mau mencoba belajar lagi dari start dari nol lagi nih. Kayaknya perlu belajar sama Mas Bayu ini nanti. Sebenarnya bisa Mas. Bisa apa? Gitu. Jualan kan. Jadi luar biasa banget ya. Berarti ketika support ekonomi dibutuhkan, Mbak Feni maju untuk itu usaha itu ya, usaha itu. Dan ketika Mas Adi udah mulai ini mundur, pindah posisi itu, pindah posisi dan ini. Keren tuh. Posisi sendiri. Ya, jadi yang penting kalau pesan Mbak Feni berarti intinya kalau perempuan mau usaha atau mandiri itu tetap ridho dari suami ya. Itu nomor 1. Nomor 1 itu. Karena kalau enggak nanti
rame sendiri nanti malah. Iya malah. Rame Mundur sendiri. sendiri ya. Kalau suaminya ridho, ya udah saya tak mancing aja, malah enak itu. Itu beda cerita, Mas. Itu beda Suaminya cerita. yang males. Suaminya di rumah, nggak di rumah juga mancing malah. Mbak ini mungkin ada pesan buat teman-teman atau buat ya itu tadi wanita-wanita karir sekarang ya? yang mau berkarir lah gitu, yang baru mau berkarir tapi masih bingung. Gini, kalau mau berkarir sih ya sampai sekarang tuh saya juga mungkin gini sih, jangan lelah untuk mencoba, terus jangan takut gagal. Ya gagal tuh merupakan proses bagian dari perjalanan kita untuk sukses gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba, ya jangan takut untuk gagal. Pokoknya kita yang penting berusaha terus, semangat. Semangat guys, semangat sis, cewek-cewek yang mau berkarir. Dulu berarti kuliah di mana, Pak? Aku S1 di UNS. UNS. Terus S2? S2 di UGM. S2 di UGM berarti luar biasa. Berarti apa? Berarti luar biasa. Luar biasa. Berarti tuh Mbak Feni tuh udah S2, Mas Bayu. Apa? Mas Bayu Enggak, maksudnya sudah S2 dan memposisikan diri untuk mundur kan juga enggak Oh mundur iya. sih. Bukan mundur. Switch. 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 nanti. Switch. Untuk ini dan nanti kalau udah anak Anda udah gede mungkin S2-nya apa, Mbak? Manajemen. Manajemen. Oh. Cocok. Masuk. Itu tadi pesan Mbak Feni, jangan mudah menyerah, jangan takut mencoba ya Mbak ya. Jangan takut gagal. Jangan takut gagal, coba terus kayak gitu. Semangat. Untuk istri-istri, pesan untuk Nah, istri-istri satu lagi yang Mbak, tuh. untuk mendampingi suami. Apa ya, saya tak pikir. Di luar skrip. Aduh. Saya tuh kalau sama buat istri itu aku rodok, karena beda-beda ya case-nya ya. Ada yang sing sama, ada sing istri sing sama suami sing anu banget, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Nah, saya tuh mungkin yang lebih udah tak jarke gitu loh, udah tak biarkan asal masih dalam pengawasan gitu aja sih, gitu aja, masih dalam pantauanku, masih dalam iniku. Jadi aku naik kasih pesan apa ya? Yang penting Trust Mbak, kepercayaan ya. Iya. Harus percaya. percaya, terus Komunikasi. terus yang mungkin yang jangan lupa tuh doa, wis. Bah, Karena itu menurutku dimanapun suami itu yang namanya hati itu Allah yang bolak-balik ya, benar. itu nggak bisa, mau di rumah terus kalau ada dibalik ya tetep bablas. Iya. Titipkan suamimu kepada Allah. Udah. Wih. Gokil. Sini gokil banget. Kelasan kepada Allah. Itu ya. Tadi satu pesan-pesan buat teman-teman, sista-sista yang mau berkarir, dan satu lagi buat ibu-ibu. Iya. Ibu-ibu muda mungkin ya. Ada lagi Mas Bayu? Yaitu Sudah habis? udah di balik sosok ketua HIMI dan ketua-ketua yang lain mungkin ya, ketua-ketua organisasi mungkin Pak Jokowi gitu kan, tetap ada Bu Iriana yang selalu mendampingi. Dan kita kalau ngulik Bu Iriana mungkin kayak Mbak Feni, dia menyiapkan sebagainya gitu, tapi versi negara gitu ya. Kalau HIMI kan versi negara tapi kecil gitu. Nah, jadi kita belajar ketika suami atau istri mau berjalan atau mau maju itu ya tetap harus berdampingan gitu. Jadi pemimpin-pemimpin entah organisasi, partai atau negara itu tetap ada sosok di baliknya, keyakinan. Jadi di sini kita membuktikan Mbak Feni sangat luar biasa mendampingi Mas Ardi sebagai ketua HIMI selama nanti 3 tahun, dan mungkin setelah HIMI dia BPD Jateng terus nasional mungkin ya Pak. Rekomen. Nggak kapok, yang penting nggak kapok, yang penting jalan berdua aja gitu ya. Itu teman-teman ngobras kita kali ini episode 9 Mbak Feni. Jadi kita mengulik di belakang ketua HIMI itu ada siapa. Duh, oke.
Thank you, terima kasih. Terima kasih Mbak Feni sudah Feni. datang Ya, ke datang. Ngobras yang apa adanya ini, yang nggak ada apa-apanya ini sebenarnya. Kalau kata Mas Ardi di situ ada kolam renang gitu. Iya, kata Mas Adi itu sebenarnya mewah kok teman-teman ya Mas Adi. Di belakang situ ada kolam renang kayak gitu Mas Adi. Bener nggak Pak? Bener kan Pak itu? Ya udah, thank you Mbak Feni sekali Ya. lagi. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Mbak. Bye.